Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Podcom. Pada horror story kali ini, kami akan membacakan sebuah cerita horor yang berasal dari thread mbv.mystic yang berjudul Tumbal. Cerita ini diangkat dari sebuah kisah nyata yang sangat memilukan yang dialami oleh seorang single mom, dan rasanya kalian harus mendengarkan cerita ini sampai dengan selesai. Karena cerita ini sangat menarik dan sangat menyentuh hati. Cerita misteri kali ini menceritakan tentang kehidupan yang dialami oleh seseorang yang tidak mau disebutkan namanya. Ia menceritakan tentang kehidupannya yang sering diganggu oleh makhluk halus yang ternyata merupakan kiriman atau guna-guna dari warga suaminya sendiri. Berbagai jenis teror sudah ia terima hingga sampai membuat tubuhnya kesakitan. Namun anehnya, suaminya malah terkesan tidak peduli kepadanya, bahkan sampai menceraikannya. Hingga narasumber ini hamil dan melahirkan anak mereka, dia masih sering mendapatkan guna-guna kiriman dari keluarga suaminya. Dan hingga suatu saat, sang narasumber tahu bahwa dulu suaminya memikat dirinya dengan menggunakan bantuan dukun. Jika kalian ingin membaca cerita ini langsung dari sumbernya, silahkan kunjungi dan follow akun Twitternya yang linknya sudah kami sertakan di deskripsi. Dan jika tidak keberatan, kami mengharapkan bantuan kalian untuk mengembangkan channel ini dengan cara like video ini, subscribe, dan share video ini ke media sosial kamu. Dan tanpa berlama-lama, mari kita mulai ceritanya. Apa yang kamu rasakan kalau tahu bahwa kamu adalah incaran dari orang lain sebagai tumbal? Tapi yang terburuk, bagaimana jika orang itu adalah orang terdekatmu sendiri? Assalamualaikum. Aku berniat untuk membagikan cerita kehidupanku di sini. Tapi mungkin untuk nama instansi perusahaan harus aku samarkan. Karena aku sebenarnya tidak mau orang yang aku kenal tahu jalan hidupku ini. Aku menikah di tahun 2018 lalu. Aku banyak berharap kepada orang yang menjadi suamiku. Berharap terlalu tinggi kepadanya dan berharap tidak akan pernah sirna cinta kami. Tapi kenyataan yang terjadi justru sangat menyakitkan. Waktu dengan sangat cepat menunjukkan siapa suami dan keluarganya, serta apa yang telah mereka perbuat di belakangku. Entah kenapa, aku pun merasa menjadi perempuan yang sangat sial di saat itu. Aku mengenalnya 8 tahun lalu, dan aku tahu dia sempat menaruh hati padaku, tapi aku tidak suka dengan pria yang lebih muda kala itu. Perlahan-lahan, aku menghindarinya, sampai akhirnya kami lost contact dan dipertemukan kembali 7 tahun kemudian, dan di saat itu dia dengan berani mengajak aku menikah. 1 minggu di awal pernikahan, dia mendapatkan tugas untuk bekerja ke luar negeri. Maka aku pun tinggal sendiri di kontrakan yang jauh dari rumah orang tuaku. Awalnya aku tidak merasakan apa-apa, sampai ketika teman dari suamiku ini menghubungi dan meminta izin untuk tinggal di kontrakanku selama mereka tinggal di Jakarta untuk sementara waktu. Dari sinilah semuanya terbongkar, semua terbuka, dan semua menunjukkan sifat aslinya. Dengan senang hati, aku menerima mereka dan menampung mereka sementara di kontrakanku. Rupanya, kebaikanku adalah awal dari penderitaanku. Mereka semua tinggal selama 1 minggu tanpa aku menaruh curiga apa saja yang mereka lakukan di dalam kontrakanku ketika aku pergi bekerja. Dan tak terasa, setelah 1 minggu, akhirnya mereka pun pamit
Dan dari situlah aku mulai merasakan hawa yang luar biasa tidak nyaman di dalam kontrakanku. Aku bukan anak indigo, tapi terkadang aku bisa melihat keberadaan mereka. Aku seringkali merasa ada wanita yang mengikutiku dengan berjalan merangkak ketika aku berada di dapur. Dan di dalam kamar mandi, aku merasa ada pocong yang tengah mengawasiku. Tapi aku masih menganggap itu sebagai angin lalu atau rasa ketakutanku saja. Sampai aku benar-benar melihat sosok perempuan berdiri tepat di depanku ketika aku baru saja berbaring di kasur. Saat wanita itu muncul, aku mencoba untuk tenang dan mengabaikannya sampai sosok itu pergi. Tapi rupanya semua itu belum selesai. Aku sangat sadar bahwa aku benar-benar diganggu ketika aku melihat sebuah tangan besar dengan kuku panjang yang hitam pekat meraih tanganku. Aku benar-benar merasa sangat ketakutan dan merasakan sesuatu yang salah. Tapi di saat itu, aku tidak memberitahukan kondisiku itu kepada siapapun, termasuk keluarga atau bahkan suamiku, karena aku takut mereka akan menjadi khawatir. Aku merasakan sesuatu yang salah karena ketika pertama kali aku menyewa kontrakan tersebut, aku sangat yakin secara hawa ruangan itu benar-benar dalam kondisi yang sangat aman, bahkan dari keberadaan makhluk-makhluk itu. Namun justru kini, teror yang aku rasakan semenjak teman dari suamiku itu menginap di kontrakan ini. Maka aku memberanikan diri untuk bercerita kepada pamanku yang dia memang ahli dalam hal tersebut. Dia hanya berkata, ada yang tidak suka denganku dan berniat menghancurkan rumah tanggaku. Namun, yang jadi pertanyaan adalah, siapa? Saat itu, aku teringat kepada kakak iparku. Kenapa demikian? Karena sebelum acara pernikahan, aku tidak tahu apa yang terjadi. Tiba-tiba saja, dia melabraku dan mengatakan bahwa semenjak suamiku mengenal aku, dia sering membangkang dari kakaknya dan mengakibatkan mereka bertengkar sampai ibunya menangis. Aku tidak tahu masalah apa yang terjadi pada suamiku dan keluarganya. Bahkan ketika aku tanyakan pada suamiku, dia tidak mau membahas masalah itu. Maka, aku menganggap masalah itu selesai karena aku sudah meminta maaf kepada kakaknya walaupun aku tidak tahu apa kesalahanku. Dan keanehan makin sering terjadi karena aku sering merasakan sakit di bagian perut, pundak, dan kepala. Anehnya, ini selalu terjadi mulai dari waktu ba'da asyar hingga menjelang maghrib. Karena sering ketakutan dengan kehadiran mereka di kontrakan, membuatku menyengajakan sering pulang telat dari kantor. Sampai suatu ketika, pamanku menelponku. Pamanku tiba-tiba menelpon dan menyuruhku untuk datang ke rumahnya di daerah Bandung. Maka aku sempatkan hari Sabtu dan Minggu, aku pun pergi ke sana. Lalu tanpa ku minta, pamanku membacakanku ayat-ayat ruqyah hingga aku benar-benar merasakan sakit luar biasa di sekujur badanku. Sakit yang amat sangat hingga tanpa sadar aku menangis karena merasakan panas dan sakit yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Bibiku pun berada di sampingku menemaniku dan menyuruhku untuk beristighfar dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu paman memaksaku untuk meminum air bidara hingga aku pun muntah mengeluarkan seluruh isi perutku. Dan percaya atau tidak, yang aku keluarkan adalah cairan berwarna hijau dan kepingan-kepingan putih. Aku tidak tahu itu apa, tapi setelah aku diruqyah oleh paman, aku merasa tubuhku benar-benar sakit. Rupanya, banyak yang bersemayam di dalam tubuhku
yang untungnya bisa dikeluarkan oleh paman. Jam 9 malam sampai jam 2 pagi. Aku sangat tersiksa. Entah kenapa aku bisa merasakan semua itu. Semua selesai ketika paman memintaku untuk mandi dengan air bidara. Aku benar-benar letih dan tidak memiliki tenaga sedikit pun kala itu. Paman bilang kepadaku, kalau seandainya aku lemah, ada kemungkinan bahwa aku sudah terbaring di rumah sakit begitu saja. Mungkin aku kuat karena Allah masih melindungiku. Dan yang membuatku terkejut, paman mengatakan bahwa ini semua akibat perbuatan keluarga suamiku yang tak suka kepadaku. Saat itu, aku merasa seperti tersambar petir. Aku tidak menyangka, karena selama ini mereka sangat baik padaku, dan dengan kakak perempuan dari suamiku pun, aku berpikir bahwa tidak ada dendam di antara kami. Kenapa semua ini bisa seperti ini? Aku benar-benar tidak tahu harus percaya atau tidak. Saat itu, paman memutuskan untuk memberitahukan orang tuaku atas apa yang terjadi padaku, karena menurutnya ini sudah sangat membahayakanku. Aku tidak tahu harus berkata apa dan harus bagaimana. Aku ingin suamiku ada di saat seperti itu, tapi aku tidak tahu bagaimana reaksinya jika hal itu diketahui olehnya. Aku masih diam hingga esoknya ibu mertuaku menelponku. Saat itu aku takut, teringat akan rasa sakit yang kualami di sekujur badanku saat aku diruqyah. Tapi aku memberanikan diri untuk mengangkat telepon itu. Aku mengangkat telepon dari ibu mertuaku itu. Di ujung telepon, nadanya terdengar biasa. Ia menanyakan kabarku karena sudah sebulan aku tidak datang ke rumahnya. Biasanya, aku selalu pergi ke rumah mertuaku di awal bulan dan menginap di sana seolah itu adalah rumahku sendiri. Aku menganggap mereka orang tuaku. Aku menganggap kakak-kakak suamiku adalah keluargaku. Aku selalu menanyakan apa kebutuhan ayah dan ibu mertua jika mereka butuh sesuatu. Maka, biar aku yang menyediakannya karena mereka sudah tua dan aku tidak mau mereka pergi sendiri mencari keluar. Karena sebelumnya, suamikulah yang memenuhi kebutuhan mereka. Maka, ketika suamiku tidak ada, aku berusaha untuk menggantikannya. Tapi apa yang nampak di depan mata tidak sesuai dengan yang di belakang. Karena sudah ditanyakan seperti itu, hari itu aku memberanikan diri untuk datang ke rumah mertuaku usai pulang bekerja. Ibu mertuaku bilang, kakak ipar perempuan mau menemuiku karena dia bilang pacarnya yang baru saja pulang jalan-jalan dari luar negeri memberikan aku oleh-oleh kalung mutiara. Dengan dada berdegup kencang, aku masuk ke dalam rumah setelah sebelumnya aku meminta tolong kepada temanku untuk menelponku segera jika aku meminta atau memberi kode. Aku bercerita kepada temanku masalah yang kuhadapi. Maka, aku berpesan untuk segera menelponku jika aku mengirimkan WhatsApp sebagai tanda sinyal bahwa aku dalam bahaya. Berhubung saat itu bertepatan dengan momen awal Ramadan, aku pun mencoba meminta maaf kepada mereka apapun kesalahanku. Aku berharap mereka mau memaafkanku dan tidak melakukan hal-hal yang aneh seperti itu. Tapi, semua tidak dapat diduga. Aku benar-benar merasakan bahaya ketika kakak ipar perempuanku menyodorkan sebuah kalung yang ia bilang sebagai hadiah dari pacarnya. Yang di awal katanya kalung mutiara, tetapi itu hanya kalung dengan benul hitam dan tali kalung seperti tali yang dipakaikan kepada hewan peliharaan. Karena aku memiliki kekurangan, keturunan dari ayah, maka aku bisa merasakan perasaan yang tidak enak ketika aku memegang kalung
yang disodorkan kepadaku itu. Seketika, perasaanku menjadi tidak enak sama sekali. Saat itu juga, aku langsung mengirim WhatsApp kepada temanku dan berharap dia menelponku dengan berpura-pura menyuruhku segera pergi menjemputnya agar aku bisa keluar dari rumah itu. Untunglah, temanku sigap dan dia benar-benar menelpon dan kami pun bersandiwara sesuai sebagaimana rencanaku. Aku secepat mungkin pamit tanpa sempat mencoba kalung itu. Tetapi apa mau dikata, ibu mertuaku menahanku dan memintaku untuk membawa kalung tersebut. Aku beralasan karena mau pergi mengantar teman agak jauh, maka biarkan kalung tersebut disimpan dulu oleh beliau. Aku beralasan takutnya hilang jika aku bawa-bawa. Namun ibu mertua dan kakak iparku terus memaksa, dan aku dengan berbagai cara berusaha terus menolak. Merasa tak berhasil membujukku untuk mengenakan kalung itu, akhirnya ibu mertuaku memaksa membawa air minum untuk bekalku. Kali ini aku menerimanya, tapi aku sudah sangat berhati-hati dan tidak mau terjadi lagi sesuatu yang aneh di diriku nanti. Maka dalam perjalanan pulang, aku pun membuang air itu. Sebelumnya paman juga sudah berpesan untuk tidak lagi makan dan minum apapun pemberian mereka. Dalam perjalanan pulang, aku sangat sedih dan menangis. Kenapa mereka begitu jahat kepadaku? Kenapa mereka ingin mencelakaiku? Apa salahku? Aku sudah berusaha sebaik mungkin agar diterima di keluarga mereka. Tapi kenapa mereka begitu sangat ingin mencelakaiku? Maka, yakinlah aku bahwa yang dikatakan paman semuanya adalah benar. Sampai aku benar-benar ingin suamiku segera pulang menemaniku. Aku ingin dia di sini ketika aku merasakan kekhawatiran. Aku ingin dia setidaknya memberikan aku kekuatan untuk menerima semua ini, menerima kenyataan pahit ini. Aku ingin bertanya kepada keluarga suamiku, apa salahku hingga mereka berniat membuatku sakit? Atau apakah mereka memang berniat membunuhku perlahan-lahan? Semua tanda tanya hadir dalam benakku dan aku tidak dapat lagi mengendalikan emosiku. Hingga akhirnya, aku bercerita pada suamiku tentang apa yang terjadi padaku. Tapi aku mengatakan bahwa hal itu dialami oleh temanku. Aku ingin tahu apa pendapatnya jika hal itu terjadi padanya. Aku juga tidak bisa memberitahukan yang sebenarnya. Aku takut menyakiti hatinya jika ia tahu bahwa keluarganya sendirilah yang berniat menghancurkan rumah tangga kami. Setelah itu, paman menyarankanku untuk membersihkan semua bagian kontrakan yang aku tempati. Dia berujar untuk mencari di setiap sudut apapun yang mencurigakan. Mendengar itu, aku pun melakukannya, ditemani orang tua dan adikku. Tahukah apa yang kami temukan kala itu? Kami menemukan bungkusan kain kafan yang berbentuk kecil-kecil berada di atap tempat kamarku. Ruang dapur memiliki ventilasi atap yang bisa dimasuki oleh satu orang dengan cara memanjat tembok. Adikku melihatnya dan berniat mengambilnya, tapi dilarang oleh paman karena siapapun yang memegang barang tersebut akan menjadi korban selanjutnya, bahkan sulit untuk disembuhkan. Mendengar itu, kami pun terdiam. Maka, paman sendiri yang menginformasikan bahwa dialah yang akan mengambil barang tersebut ketika di tengah-tengah Ramadan. Ia yakin jika dalam bulan Ramadan ini, kekuatan setan menjadi lemah. Setelah semua kain kafan yang berada di atap kamarku diambil, paman membawanya ke Bandung, lalu ditaruh di lapangan terbuka dan dikelilingi dengan air bidara dan ia membakarnya. Saat itu, keanehan pun terjadi. Kami semua mendengar suara tawa kuntilanak dari arah yang tidak kami ketahui.
Dan dalam hitungan detik, semua lampu di rumah paman sampai beberapa kontrakan di dekat lapangan tadi langsung padam total. Kami pastikan itu bukan lampu yang dimatikan sengaja di tiap rumah, karena mati bersamaan dengan datangnya suara tawa yang kami dengar. Aku, paman, dan bibi semuanya sangat ketakutan. Tapi saat itulah seluruh rasa sakit di badanku hilang bersamaan dengan dibakarnya kain kafan itu. Aku bertanya pada paman siapa yang menaruh barang-barang tersebut di dalam kontrakanku. Paman hanya menjawab, siapa yang sebelumnya menginap di kontrakanku dalam sepekan terakhir, maka dialah pelakunya. Kalian tahu siapa yang menginap di kontrakanku kan? Ya, tidak ada yang lain selain teman-teman dari suamiku beserta istrinya dan anaknya yang meminta untuk tinggal di kontrakanku selama ia di Jakarta. Ya, merekalah pelakunya. Mendengar itu, aku terdiam. Aku tidak melakukan tindakan apa-apa terhadap mereka. Aku juga tidak tahu apakah mereka bekerja sama dengan keluarga suamiku atau tidak. Mengingat bahwa mereka teman suamiku ini memang sudah dianggap keluarga oleh mereka. Tapi aku tidak tahan lagi untuk menutupi semuanya. Maka aku pun bercerita kepada suamiku, masih dengan seakan-akan ini adalah kejadian yang menimpa orang lain. Namun suamiku, entah mengapa ia amat yakin bahwa hal itu yang terjadi padaku, bukan pada temanku sebagaimana yang aku sampaikan. Kami bercerita melalui telepon, dan itu pun ketika ia ada waktu senggang di antara pekerjaannya. Ia selalu sempatkan berkomunikasi denganku. Ia telah mengetahui apa yang aku coba tutupi, dan ia berkata dengan nada yang sangat yakin bahwa semua ini perbuatan kakak perempuannya. Aku terdiam. Aku sangat ingin mengiyakan kalimat itu. Aku sangat ingin meminta perlindungannya. Tapi kemudian, aku tahu apa yang aku lakukan dan aku harapkan darinya adalah sebuah kesalahan. Ketika aku meminta ia untuk bertindak tegas kepada kakaknya, maka apa yang aku harapkan adalah hal yang menyakitkan. Saat ia bilang bahwa ia akan kembali ke Indonesia dan berjanji padaku untuk menyelesaikan masalah kami, aku sempat sangat berharap suamiku memiliki ketegasan. Namun, sepulangnya dari luar negeri, ia tak langsung menemuiku, melainkan ia pulang lebih dahulu ke rumah orang tuanya. Baru keesokan harinya, ia menemuiku dan beralasan bahwa ia tidak bisa pergi menemuiku dengan alibi bahwa ia tidak punya uang rupiah. Apakah ini alasannya masuk akal? Tentu tidak make sense sama sekali. Tapi aku berusaha untuk percaya padanya, dan ia tidak membahas itu. 1 minggu kami tinggal bersama, dan kami pun mulai sering bertengkar, sampai tiba-tiba ia bilang bahwa dugaanku salah. Kakak perempuannya serta temannya tidak melakukan apa-apa kepadaku. Kenapa justru suamiku yang kuharap akan membela dan melindungiku justru kini melawanku dan membela kakaknya? Bahkan ia terus menekanku dengan mengatakan bahwa kalung yang awalnya ingin diberikan kepadaku pun kalung mutiara asli, bukan kalung untuk keperluan lain. Apa dia pikir aku bodoh? Orang awam pun tahu untuk berpikiran seperti apa ketika melihat bentuk kalungnya yang bukan diperuntukkan untuk riasan itu. Siapa juga yang mau memakai kalung rias yang bahkan tidak ada sisi cantiknya sama sekali seperti ini? Lalu ia meminta aku bercerita awal mulanya kenapa sampai aku bisa curiga kepada keluarganya. Maka aku menceritakan semuanya, sedetail-detailnya, sampai ketika ia tahu bahwa paman meruqyahku. Mendengar itu, seketika itu juga ia mulai marah besar. Ia bilang bahwa ia tidak ridho aku diruqyah oleh siapapun, termasuk pamanku sendiri, dan meminta aku untuk meminta maaf kepada seluruh keluargaku, termasuk kepada temannya. Jika aku menolak,
maka ia mengancam bahwa ia tidak mau mempertahankan hubungan rumah tangga kami. Aku betul-betul tidak habis pikir, kenapa suamiku yang aku harapkan akan melindungi aku malah berkata seperti itu, dan ia lebih memilih untuk membela temannya daripada istrinya. Aku benar-benar tidak bisa melakukan yang ia minta. Dan apa aku salah untuk diruqyah? Aku benar-benar takut. Kami saling bersikeras. Ia memaksaku meminta maaf dan aku menolak karena aku tahu akulah di sini yang menjadi korban. Hingga akhirnya ia benar-benar meninggalkan aku. Ia menjatuhkan talak kepadaku, lalu dari sanalah teror yang sebenarnya dimulai. Setelah aku dijatuhi talak, mamaku memintaku untuk kembali ke rumah dan tinggal bersamanya. Ia khawatir terjadi sesuatu padaku lagi. Dan benar saja, apa yang dikhawatirkan mamaku terjadi padaku. Setiap malam, aku merasakan atap di kamarku diinjak oleh makhluk besar seolah ia berjalan di atap rumahku. Setiap kali aku pulang bekerja, selalu ada sosok perempuan yang ikut denganku. Bahkan, berhari-hari ia menempel di belakangku dan tidak mau pergi. Pernah suatu hari, aku pulang kerja dengan menggunakan jasa ojek online. Entah driverku dia indigo atau memang memiliki kekurangan. Ia mengatakan padaku bahwa ada yang mengikuti kami sejak pertama aku menaiki motor. Makhluknya juga nggak cuma satu, ada perempuan, genderuwo, dan anak-anak. Di saat keadaan semakin tidak kondusif seperti itu, aku memutuskan kembali ke rumah paman. Di saat itulah, ia membuka semua yang terjadi padaku sejak awal. Suamiku mendapatkan aku dengan cara yang tidak baik. Ia menggunakan jasa dukun untuk membuatku jatuh cinta kepadanya. Dukun itu kemungkinan ia kenal dari teman yang jahat itu, teman suamiku yang menginap di kontrakanku. Medianya kemungkinan berasal dari fotoku. Suamiku mengambil fotoku dari Facebook dan menggunakannya untuk mengikatku agar aku tidak menikah dengan orang lain selain dirinya. Istilahnya gantung waris. Dan itu benar. Aku mengalami gantung waris karena berkali-kali jika aku menjalin hubungan dengan seorang pria, maka tidak akan bertahan lama. Selalu seperti itu sampai aku bertemu dengan suamiku yang sekarang. Paman berkata bahwa ia mengetahuinya sejak awal, tetapi ia memilih membiarkan karena ia yakin bahwa apa yang kita tanam, maka itu yang akan kita tuai. Jika suamiku nanti memang menceraikan aku, maka ilmu gantung waris tersebut akan kembali kepada dirinya sendiri atas kehendak Allah. Aku tidak tahu apakah apa yang dilakukan oleh teman dan keluarganya kepadaku dilakukan atas izinnya atau tidak, yakni agar aku menurut kepadanya seperti seorang pembantu atau hanya pemanfaatan keberadaanku. Di sini suamiku sudah meninggalkan aku sendirian dengan alasan ibunya sakit dan meminta untuk ditemani. Lalu, suatu hari, ia mengirim pesan WhatsApp memintaku untuk memberikan seluruh uang gaji yang selama ini ia kirim kepadaku. Tentu saja dengan jelas aku menolak. Walaupun sebenarnya gaji yang selama ini ia berikan selalu aku tabung dan tidak pernah aku pakai tanpa seizinnya. Bahkan ketika ia dinas ke luar negeri pun, segala kebutuhan pribadiku menggunakan gajiku sendiri. Tapi aku merasa ia sudah sangat keterlaluan, sehingga aku mengelak dan mengatakan jika uang yang ia berikan habis untuk aku gunakan berobat selama aku sakit. Ia pun marah dan mentalak aku melalui WhatsApp. Maka benarlah bahwa jangan kita menilai orang dari sholat dan puasanya saja, tapi nilai orang dari tanggung jawabnya. Suamiku bisa dibilang orang yang selalu taat sholat dan selalu rajin ke masjid, tapi ternyata ia bisa berlaku sedemikian kepadaku. Ketika aku meminta ia untuk mengembalikanku dengan baik-baik kepada orang tuaku, ia bahkan tidak mau dan langsung pergi begitu saja
setelah sebelumnya memblokir nomorku. Cobaan pun datang kembali ketika aku sadar bahwa aku sudah tidak menstruasi selama 1 bulan ini. Dan ketika aku periksakan ke dokter, aku dinyatakan positif hamil. Di saat itu, aku benar-benar kalut. Aku juga sempat bertengkar dengan mama. Dia sempat menyalahkan aku karena salah memilih pasangan hidup yang sebetulnya sejak awal mamaku kurang suka dengan suamiku. Aku sempat pergi dari rumah karena depresi. Aku duduk diam di dalam stasiun. Pikiranku galau. Aku hamil dan suamiku meninggalkanku. Ditambah, mama kandungku sendiri marah kepadaku. Aku sempat memberitahu salah satu kakak laki-laki suamiku atas kondisiku yang sedang hamil. Tapi balasannya justru menghardik aku balik, dan mereka sama sekali tidak percaya kepadaku. Aku pergi ke stasiun kereta dan duduk diam di sana hingga jam 11 malam tanpa tahu apa yang akan kulakukan. Sempat aku berpikiran hal negatif. Aku merasa benar-benar sendirian dan semua orang menjauhiku dan terfikirkan bahwa mungkin lebih baik aku mati. Aku ingin meloncat saja ketika kereta datang. Mungkin saja rasanya tidak akan sakit dan aku bisa tenang setelahnya. Tapi kemudian aku tersadar bahwa mati bukanlah jalan keluarnya. Bagaimana dengan anak ini yang bahkan dia baru hidup 1 bulan di dalam rahimku? Ketika itu, temanku menelpon dan menanyakan keberadaanku. Rupanya, pamanku yang memang mengenal salah satu teman dekatku menghubunginya untuk meminta bantuannya mencari aku yang tak kunjung pulang. Saat itu, aku putuskan untuk menerima takdirku seperti ini dan kembali lagi ke rumah. Singkat cerita, tak lama surat pengadilan agama datang dengan keterangan suamiku meminta cerai dengan alasan-alasan yang sama sekali tidak pernah aku lakukan. Aku pun datang ke pengadilan, tapi sejak awal pengadilan hingga akhir, ia tidak pernah datang sama sekali. Maka sidang pun dibatalkan. Rupanya, suamiku ingin menggantung status perkawinan kami. Sementara aku pun berfokus terlebih dahulu pada kehamilanku ini. Sangat sulit rasanya hamil sendirian dengan keadaan tanpa suami, ditambah dengan teror yang tak kunjung usai seperti ini. Kontrol kandunganku pun aku lakukan rutin setiap bulan sendirian tanpa ada yang mendampingiku. Sakit, mual, susah, semua kulalui sendiri. Aku harus kuat karena ini demi anakku. Ketika hamil pun, keluarga mereka masih tidak berhenti menggangguku. Suatu ketika, saat kehamilanku di usia 8 bulan, aku terbangun jam 12 malam. Lalu aku melihat ke arah pintu kamarku yang tidak pernah aku tutup berhadapan dengan ruang tamu yang lampunya dalam keadaan mati. Di sana, aku melihat satu sosok besar hitam dengan mata merah menyala dan taring yang panjang dari kedua mulutnya berdiri di ruang tamu. Ia semakin lama semakin mendekat ke arahku. Aku bacakan ayat kursi dan Al-Fatihah. Aku mencoba berkomunikasi padanya dalam hati sambil bertatapan mata dengannya. Aku minta ia untuk pergi, dan ia hanya menggeram. Lalu ku minta ia pergi untuk kedua kalinya, dan geramannya makin kencang hingga aku pun merasa takut karena aku sedang mengandung. Maka aku bacakan ayat kursi, mencoba membaca dengan tenang dan ku minta kembali agar ia pergi. Awalnya, ia tidak mau pergi karena jika ia kembali, ia akan dihukum oleh dukun yang mengirimnya. Lalu, aku meminta ia pergi ke tempat lain, dan ia pun pergi, tapi aku tidak tahu kemana ia perginya. Masa-masa kehamilanku sudah memasuki masa 9 bulan. Perutku terasa kian berat, dan segala yang kulakukan sudah susah. Sesekali aku menangis karena harus menanggung ini sendirian. Anakku
tidak mendapatkan kasih sayang ayahnya ketika di dalam perut ibunya. Singkat cerita, anakku pun akhirnya lahir. Setelah kondisiku stabil, aku putuskan untuk menggugat cerai suamiku karena sudah 1 tahun ia tidak memberikan nafkah kepadaku. Demi kebaikan anak ini, mungkin kelak aku nyatakan bahwa ayahnya sudah meninggal ketika ia bertanya di mana ayahnya. Aku tidak akan mempertemukan mereka berdua, walaupun ia adalah ayah kandung anakku. Biarlah jika aku berdosa, walaupun aku tahu suamiku mencari-cari keberadaanku dan anakku pasca mengetahui anaknya telah lahir. Dia mencoba menghubungi nomor bibiku dan meminta aku untuk tidak menghalang-halanginya untuk bertemu dengan anaknya. Tapi semua terlambat. Aku tidak akan kembali padanya. Aku tidak mau hidup dengan rasa terancam. Bisa saja keluarganya nanti juga akan mencelakai anakku sebagaimana yang kualami. Hal yang menjadi kekhawatiranku terbukti ketika anakku berusia 1 bulan. Kebetulan, paman datang ke rumah orang tuaku dan melihat anakku yang menangis terus-terusan. Seketika itu, ia mengurut pelan anakku dengan membacakan doa ruqyah. Salah satunya adalah ayat di surah As-Saffat. Seketika itu juga, tiba-tiba muncul rambut-rambut hitam dari kulit anakku. Selain itu, ada juga pasir hitam dan duri-duri halus bambu yang biasa kita temukan di pohon bambu yang kalau kita pegang rasanya gatal. Itu semua muncul dari tubuh bayi kecilku. Hatiku sedih. Seorang anak 1 bulan yang tidak mengerti apa-apa dan masih suci ini pun kenapa jadi sasaran mereka? Tidak cukupkah mereka menghancurkan hidupku? Dan kini merembet ke anakku satu-satunya. Paman mencoba membesarkan hatiku. Ia bilang, anak kecil tidak akan bisa dijadikan korban tumbal karena ia memiliki 4 malaikat pelindung. Namun tetap saja, aku menangis kala itu. Apa salah anakku? Ia bahkan tidak tahu apa-apa mengenai apa yang terjadi. Dan kenapa suamiku bisa setega itu? Walaupun mungkin yang ia lakukan hanya agar anakku rewel dan hingga aku menangis kepadanya untuk kembali kepadaku. Tapi ini sangat keterlaluan hingga mengorbankan anaknya sendiri. Mungkin perceraian memang jalan satu-satunya agar kami lepas dari belenggu yang mereka buat. Selama kehamilan hingga kini, aku masih melihat berbagai macam makhluk dari perempuan sampai jin yang mereka kirimkan ke rumahku. Ditambah lagi, sekarang kakiku pincang secara mendadak tanpa jatuh atau apapun karena ulah mereka. Paman bilang mereka menabur sesuatu di dekat kantorku. Jadi, ketika aku melewatinya, maka sihir yang diberikan oleh dukunnya akan langsung menimpaku. Rasanya kakiku sangat sakit, seperti diikat kuat dengan tambang. Aku bahkan pernah merasakan ditarik oleh sesuatu saat aku tidur. Jujur, aku lelah, aku takut, aku hanya ingin semua ini berakhir, dan aku tidak lagi memiliki urusan dengan suamiku ataupun keluarganya lagi. Pamanku juga sempat mengabarkan sosok yang mereka kirim. Sosok itu berwujud burung api dengan tinggi melebihi atap rumahku. Sosok itu dikirimkan ke rumahku ketika aku memberitahu keluarganya bahwa anakku telah lahir. Dan tak berapa lama, muncul keganjilan pada anakku. Ia selalu menangis jika aku bawa ia ke dalam kamarku. Beberapa waktu lalu, ketika aku bergantian menjaga anakku dengan mama, dari depan rumah, mama mendengar tawa kuntilanak yang cukup nyaring dan melengking. Setelah suara itu, anakku terus-menerus menangis dan tidak tidur sama sekali selama 2 hari hingga ia jatuh sakit. Merasa rumahku tidak lagi aman, maka aku berinisiatif menitipkan anakku ke rumah kerabat jauhku dan aku merahasiakannya dari suamiku. Aku tidak ingin laki-laki itu mengetahui di mana anakku tinggal. Hal lain yang membuat aku semakin sedih
adalah anakku tidak pernah mau jika aku gendong. Paman bilang, selalu ada makhluk yang mengikuti di belakangku. Maka, anakku pun tidak mengkonsumsi ASI sama sekali karena jika aku yang menggendong, maka ia langsung menangis keras. Bisa dibayangkan bagaimana sakitnya hati seorang ibu yang tidak bisa menyusui anak kandungnya sendiri. Bahkan sang anak menolak bersentuhan kulit dengan ibunya yang telah mengandungnya. Rasa sakit dan sedih itulah yang aku rasakan. Mungkin ada yang bertanya, kenapa keluarganya begitu berniat mencelakaiku? Kemungkinan besar adalah karena harta. Suamiku adalah anak bungsu, namun juga menjadi tulang punggung keluarganya. Kakak-kakaknya belum ada yang menikah, namun keluarganya sering hidup dengan mewah. Kehadiranku sebagai ancaman bagi keluarganya bahwa aku akan mengambil sumber kemewahan mereka. Mereka mengincarku, mengincar anakku, segala hal yang intinya membuatku pisah atau meninggal, sehingga harta suamiku bisa mereka nikmati tanpa campur tangan orang luar, yaitu aku. Dan beginilah keadaanku sekarang, mengasuh seorang buah hati yang bahkan tidak diakui oleh ayah kandungnya sendiri. Namun, biarlah aku bertahan. Aku yakin akan ada saatnya pertolongan Allah itu datang. Yang kubutuhkan adalah bersabar dan menjalani apa yang ada. Demikian ceritaku. Semoga dapat diambil pelajarannya. Mohon doanya juga untuk keselamatanku dan keselamatan anakku. Karena aku tidak tahu hal keji apa lagi yang akan keluarga mereka lakukan kepadaku dan anakku ini kelak selama perceraian kami belum terlaksana. Dan cerita pun selesai.